Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas PPA Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Nur Arifin SSMAT. Yang saya hormati KPI Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Nur Liana SIP, Bapak Abdul Syahid sekaligus sebagai narasumber Komite Perencanaan Percepatan Pembangunan yang berhadir, yang saya hormati. Dinas EKBP 3A Kabupaten Tanah Bumbu atau yang mewakili beserta jajarannya, para peserta kadar perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATPM se-Kabupaten Tanah Bumbu yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan sambutan Bapak Bupati Tanah Bumbu dalam acara pelatihan kadar perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahim dalam rangka acara pelatihan kadar perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan. Teriring salawat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bersujud pada perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu kami juga menyambut baik dan sangat mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan pelatihan kadar perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan pelatihan kadar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kader dan masyarakat di daerah terkait pentingnya melakukan perlindungan terhadap anak-anak. Oleh karena itu, pelatihan ini memiliki peran penting dan strategis dalam upaya kita memecahkan permasalahan yang terjadi pada anak-anak serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi anak, terutama di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh peserta pelatihan kadar perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, kiranya dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti akan menghasilkan kader yang handal dan profesional, penuh pengabdian dalam melaksanakan tugasnya, serta mengedepankan tugas kemanusiaan
ketimbang menuntut keuntungan pribadi yang sifatnya berlebihan. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada para peserta PATBM yang hingga saat ini bertugas dengan penuh keikhlasan dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga amal bakti dan pengabdian saudara-saudari yang peduli terhadap perlindungan dan perkembangan anak menjadi amal ibadah dan mendapatkan ganjaran pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kadar perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa 22 Juni 2021. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Licin 22 Juni 2021. Bupati Tanah Bumbu Dr. Haji Muhammad Zairullah Azhar. Jadi kita selesai di tingkat pencegahan. Kenapa ada anak-anak desa ini ada nongkrong di situ, hubungi di grup WA itu kan, jadi itu memudahkan kita untuk ini, karena sekarang kan lebih mudah untuk komunikasi itu. Nah baik, kita mulai. Perlindungan anak apa sih? Seperti dikemukakan oleh Ibu Nunung, bahwa rumusnya adalah sepertiga dari jumlah penduduk itu adalah anak. Ketiga, dan biasanya antara 50 sampai 51 itu laki-laki, 49 sampai 50 perempuan. Kalau dari BPS, kalau kita buka dari statistik buka saja, pasti masih lebih banyak laki-laki daripada perempuan dari statistik ya. Dan anak laki-laki dan anak biasanya adalah sepertiga dari jumlah penduduk di suatu daerah, antara 30 sampai 35%. Nah, apa sih perlindungan anak itu? Menurut undang-undang, perlindungan anak adalah segala kegiatan apapun untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Anak punya hak-hak juga, sama seperti kita, sama hak asasi manusia, anak juga punya hak asasi. Apa intinya? Agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari hidup, tumbuh kembang, partisipasi, dan perlindungan dari kekerasan. Hidup saat ini yang paling penting adalah hidup untuk anak. Kenapa jadi sekolah ditunda? Ini dulu, sekolah itu kan di hak tumbuh kembang. Yang pertama kan hak hidup. Namun tumbuh kembangnya kita inginkan tapi hak hidupnya berisiko. Kenapa jadi sekolah itu ditunda? Karena ini hak hidupnya yang kita ingin. Saat ini walaupun ada sekarang tuh ininya kan learning loss ya, bahwa akan terjadi ada kehampaan di dalam ketertinggalan dalam pembelajaran. Lebih ketertinggalan itu kan bisa dikejar kan ya, tapi hidup dulu kan yang kita hidup, tumbuh kembang. Hidup itu makanya tidak boleh kita buang. Seseorang anak itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh digugurkan, tidak boleh diinginkan, karena dia punya hak dan dilindungi oleh undang-undang. Dan akan dihukum orang yang melakukan menghilangkan hak hidup tadi. Tumbuh kembang, tumbuh dari yang tumbuh itu kan artinya bertambah tinggi, bertambah besar, itu tumbuh. Dan kemudian kembang itu berkembang, maksudnya dari cuma bisa duduk, berdiri, berjalan, dari yang bisa cuma pegang. Kekanakan coba kalau kita lihat bayi atau umur setahun masih pegangnya kayak gini. Kalau kita kan kayak gini, pegang pensil, pegang pulpen, pegang alat-alat segala macam. Nah itu namanya berkembang.
Kekanak-kanak tuh melempar bola biasanya. Nah, gimana lah turun naik tangga segala macam itu tumbuh kembang namanya, berkembang. Jadi makanya anak-anak kan ada namanya forum anak itu supaya anak itu berkembang, supayanya ini. Kemudian berpartisipasi. Kalau di desa kan ada namanya musrembang desa. Nah, kita harus melibatkan tuh anak. Apa sih kebutuhan anak di desa kita tuh? Kalaupun kita mau membuka pariwisata yang seperti apa yang tidak menimbulkan masalah buat anak-anak. Itu harus kita perhatikan supaya tumbuh kembangnya, partisipasinya tetap tinggi. Apa sih maunya? Maunya ada tempat bermain segala macam. Jadi kan di dalam pembangunan desa itu kita lihat juga kebutuhan anak-anak kita. Karena tadi sepertiga dari jumlah penduduk adalah anak. Jadi itu harus kita perhatikan. Sesuai dengan harkat dan martabatnya, tumbuh kembangnya harus optimal. Sesuai harkat martabat kemanusiaan, harkat martabat. Kalau ada anak yang disabilitas, kekurangan anak, kita perhatikan. Ada disabilitas di desa kita nih, perlu sekolah SLB, kayak apa aksesnya ke sekolah SLB? Apakah kalau banyak misalnya apakah kita mendirikan sekolah, masukasi pemerintah dinas pendidikan, PTBM yang akan melakukan itu? Apakah kita misalnya menganukan dana dinas sosial supaya bisa mengakses pendidikannya? Atau apakah kita ada angkutan desa yang bisa mengantar jemput anak itu ke sekolah SLB-nya? Nah itu PTBM bisa mainkan. Tadi kan apa? Kan ini sesuai harkat dan martabat. Bisa kita paksa janganlah untuk segini sekolah kan boleh karena tetapnya punya hak untuk mendapatkan itu dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tadi kan ada video tuh bagaimana kalau kita bergerak bersama, tadi yang di dalam Kopaja tadi, kalau seorang aja tadi kan ada yang ini menang penjahat tadi, tapi karena bersatu semua ini, makanya tadi kejahatan itu tumbang bukan karena tidak ada orang baik, tapi karena kita membiarkan, ya kan? Melihat itu bilang tuh urusannya, utang ini jadi saksi, nah. Itu yang di kepala-kepala kita sekarang itu kan kita biar. Tapi kalau kita bersama-sama, sama tadi video yang kedua yang anak-anak tadi, bahwa kalau kita, jadi prinsipnya adalah semua anak adalah anak kita. Ada mau tuh anaknya juga biar melihatnya dipukuli, tutup telinga aja. Kita tetangga kita nih memukuli anak hari-hari, kita tutup telinga, ada boleh karena semua anak adalah anak kita. Kita bisa pernah membiarkan masalahnya, kenapa masalah membiarkan? Kalau kita pada berani seorang ke sebelah mundur, kita ajak aparat desa, babinsa, babinkamtibmas untuk ke sana. Kita coba selesaikan apa masalahnya, bagaimana cara mendidik anak yang tanpa kekerasan. Jadi semua anak adalah anak kita. Jadi itu tadi. Dan kita dalam urusan anak harus umpat campur. Dalam urusan kekerasan harus turut campur tadi kan, turut campur untuk itu. Ini dan diskriminasi. Nah, anak itu adalah seseorang. Nah, kemudian definisinya lagi, anak itu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang dalam kandungan. Kalau kita lihat prosesnya misalnya dari bertemunya sel telur dengan sperma lalu menjadi segumpal, jadi darah, segumpal daging, kemudian ditiupnya ruh. Bukan setelah ditiup ruh baru disebut anak, tapi sebelum itu sudah disebut anak di dalam undang-undang ya, di dalam undang-undang ini. Jadi anak yang masih dalam kandungan. Jadi sehari sebelum 18 tahun itu masuk anak. Kalau ada seseorang umurnya 16 tahun, BIC, bapak-bapak nih 16 tahun, seorang bapak 16 tahun mencuri susu demi anaknya misalnya di warung, maka ini masih dilindungi sebagai anak si ayah tadi, karena masih kategori ini. Nanti Pak Syahid akan lebih kupas lagi mengenai itu, yang anak berhadapan dengan hukum 16 tahun atau isuk masih 18 tahun, hari ini sehari belum, itu masih kategori A. Kalau menurut KTP kan sudah ini ya 17 tahun boleh punya SIM misalnya. Nah
Nah itu tapi kalau menurut undang-undang masih dianggap. Makanya kalau kasus kemarin, kasus Dul Jailani ya, nah dulu kan diprotes, kenapa jarinya karena masuk penjara orangnya sampai mati tertabrak, karenanya masuk kategori anak. Nanti dibahas lagi oleh Pak, umur berapa sih anak yang benar-benar lepas dari hukum? Kada boleh walaupun menyebabkan kematian. Itu dikembalikan ke orang tua. Nah, saya tak akan bicara lebih banyak lagi. Nah itu kasus-kasus yang seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini prinsipnya bahwa anak itu tidak boleh kita diskriminasi. Oh iya anak si itu, mama abahnya kan penjahat. Nah, misalnya. Mama abahnya kan ada gangguan jiwa. Misalnya. Mama abahnya punya penyakit tertentu misalnya, harus kita hindari. Tidak boleh mendiskriminasi. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak. Apa sih kepentingan terbaik bagi anak? Kita di desa pernah nggak mungkin ada masalah, misalnya laki bini anak berpisah, lalu berebut anak, jar abah umpat aku, jar mama umpat aku, namanya berebut kan. Rata-rata berebutnya apa? Karena kepentingan terbaik mereka, bukan kepentingan terbaik anak. Harusnya kita perhatikan misalnya abahnya seperti apa, mamanya seperti apa. Oh ternyata abahnya bekerja, mamanya tidak ada kerjaan, abahnya bekerja sampai hampir malam berbulik misalnya, di rumah tidak ada siapa-siapa. Nah kalau kita kepentingan terbaik anak, biar anaknya sama mamanya, abahnya tetap mau kosi. Ini kadang bila ikamnya mah ragu, kok mau kosi lagi ya? Anak tuh anak siapa? Nah, kita di desa kalau ada kasus kayak gitu, kita beri pemahaman. Karena kepentingan terbaik siapa? Anak kan, bukan kepentingan terbaiknya kita sebagai orang tua. Nah, hak hidup tadi tumbuh kembang, kemudian mendengarkan pendapat anak. Jadi disingkat semua hak anak itu harus kita perhatikan ini. Kemudian kita lihat kasus. Ini dari data KPAI, nih, ada peningkatan kasus dari 2011 sampai 2020, naik dari cuma berapa nih, 2000 sampai menjadi 4000. 2021 banyak lagi, malah kasus-kasus yang berhubungan dengan online, kekerasan seksual, banyak sekali yang kekerasan seksual. Beberapa bulan yang lalu yang ada kan yang viral ditemukan di hotel, yang akhirnya dari sini akhirnya ke mana, ke Palangka lah, dikirim gini ke dinas sosial diurusin. Ada orang kabupaten Banjar, ada orang KST, ada orang ini. Dia di hotel di sini ditemukannya sama laki-laki gitu. Akhirnya sampai dibawa ke Palangka, di jalanan aja ke sini. Banyak kasus-kasus yang seperti itu. Bukan ala media online. Banyak hal-hal yang seperti itu. Nah ini kasus-kasus itu semakin meningkat sekarang. Apalagi di zaman yang sekarang gadget atau HP itu benar-benar. Sebenarnya bukan salah pisau tuh digunakan untuk membunuh, melukai. Bukan salah pisaunya, salah yang menggunakan. Salah yang menggunakan, bukan salah pisaunya. Kita nyalakan harga HP Bang. Salah itu kan, kita tidak membuat aturan-aturan dalam penggunaan gadget. Kemudian ini dari sini ada beberapa kasus nih yang banyak. Ini kasus yang berhubungan dengan pendidikan, hampir 30%. Dengan pendidikan, ada yang berhentikan sekolah misalnya lah. Nah ini yang KPAI. Kemudian ini kasus-kasus yang berhubungan dengan pengasuhan tadi, berebut anak segala macam, ada anak yang ditelantarkan di sini. Kemudian ini ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, mencuri atau apa, ya di sini kasus-kasusnya. Kalau yang ini yang ditelantarkan, penantaran beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saya nggak tahu apakah masih ada tuh yang rancak di penyeberangan, nabu jual kacang kekanakan. Siapa ngarangnya kita semalam berapa kali lah sebelum pandemi itu 2000 berapa, masih ada kalau berapa kali sudah ini pula. Nah acilnya aja yang mantar, karena di gunung ya acil ulun jangan, nah acilnya bapak kenapa anak diantar di situ.
Kalau apa-apa dibawa orang ke kapal, dibawa ke Makassar situ kan dijual orang, menyeberang. Memang kita kasihan jadinya kalau menukari jadinya, tapi itu kan mempekerjakan, namanya mempekerja anak itu sudah menelantarkan, sudah mengeksploitasi lagi, eksploitasi secara kan ini yang jadinya mencari. Kalau memang kasihan COVID yang mencari, orang kan pada kasihan misalnya lah mencari, nah itu menjadi nah kalau itu anak itu ada di desa kita bisa motivasi orang tuanya, keluarganya. Itu ini kasus-kasusnya. Ini peran kita. Nah, peran pemerintah. Belum salah arah. Nah, pemerintah, kita sebagai pemerintah yang duduk di sini pun pasti ada unsur desa kan. Unsur desa itu di undang-undang pemerintahan daerah kan salah satu unsur pemerintah, ya kan? Di sini pasti ada yang sekdes atau dari ini ya. Pokoknya dia unsur pemerintah. Perlindungan anak itu adalah tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah kalau kita misalnya di provinsi dan yang di kabupaten ini nggak bisa kita bekerja sendirian, harus masyarakat membantu. Sama saja pemerintah desa juga nggak bisa kepala desanya aja seorang sama kepala desanya, namun kada masyarakat membantu. Dan memang itu menjadi tanggung jawab. Anak tadi ditelantarkan, mama abahnya kada meninggal misalnya. Siapa yang ini? Pertama keluarga dulu, ada keluarganya. Kalau ada keluarganya, kita motivasi keluarganya untuk mau merabu anak itu. Kalau kada masyarakat, ada di antara masyarakat itu yang mau mengasuh anak itu? Kalau ada, hanya ditunjukkan negara. Negara kadang mengusahakan apakah masuk ke panti atau ada mengusahakan mencari orang untuk mengadopsi. Jadi itu dulu yang kita lakukan. Apapun yang terjadi, keluarga dulu, masyarakat, orang tua dulu, keluarga, masyarakat, baru pemerintah. Karena pemerintah mempunyai kekuatan juga mengerjakan semuanya. Ya. Jadi ini kemudian, nah pemerintah tadi apa? Membuat aturan, membuat kebijakan. Kalau desa berarti membuat aturan desa kan? Membuat aturan desa. Makin ke atas kan ada aturan-aturan tertentu. Apa sih? Bikin aja aturan di desa, misalnya anak tidak boleh keluar jam berapa. Misalnya bikin aturan-aturan yang ini apa? Misalnya tingkat RT dulu, makin besar ini atau kita tentukan misalnya hak desa-desa tertentu. Banyak hal yang bisa kita lakukan di desa. Kemudian membangun lingkungan yang aman. Yang aman misalnya kita melihat nih di pojok situ ada rumah kosong, gelap, rumah kosong itu pada dingin. Diapain tuh rumah tuh supaya kadang membuat supaya aman lingkungan kita. Kadang membuat anak-anak malah nongkrong di situ, mabuk-mabukan atau ngelem misalnya. Apakah kita lampui atau kita sering ke sana misalnya. Nah itu yang nyaman untuk anak beraktivitas, bermain, taman bacaan. Kemudian kegiatan sosial bersama masyarakat. Diajak anak tuh gotong royong. Jangan bapak-bapaknya aja atau ibu-ibunya. Itu yuk sini nak, bawai ada forum anak kan. Forum anak bawai, forum anak bawai kekawanannya. Yuk kita gotong royong, diajarkan dari awal. Itu sebagai unsur pemerintah. Kemudian orang tua, kita harus peduli, peka, percaya. Percaya kepada anak, belajar percaya. Kemudian tidak mudah menyalahkan anak. Pian juapang, karena pegerang pian ini. Nah, kita kadang-kadang lupa memberi aturan. Kita menyalahkan tapi tidak pernah memberi aturan. Nah, kita lah kada boleh bulik jam sekian. Itu kan aturan. Kada pernah memberi aturan, tapi ujung-ujungnya bila bulik jam 10 kita menyari. Salah kita, karena aturannya kada pernah diterapkan, dibuat. Memahami perkembangan anak terutama saat pubertas. Anak-anak umur 11 tahun, 9 tahun itu sudah mulai pubertas, sudah mulai berkembangnya sel-sel kelamin primer dan sekundernya. Sekarang belum tahun. Jadi ada anak apa? Umur berapa? Masih 2 bulan. Masih baik.
Ibu ada visi anak? Ibu ada visi anak? Umur berapa, Bu? 24 tahun. Pernah Pian mengajarkan mengenai alat reproduksi yang Pian ajarkan bahasa sebenarnya kah atau bahasa kiasan? Pian menyebut ulun saat ini dewasa semua lah. Pian menyebut penis itu burung kah atau penis kah? Burung. Cekro. Penting sekali Bapak nih masih ini. Jadi mengajarkan kesehatan reproduksi itu sebenarnya mengajarkan adalah nama yang sebenarnya secara ilmiah, bukan burung atau apa. Kayaknya salah persepsinya. Ini namanya ini penis, ini namanya vagina. Ketubuhnya, Bapak mengajarkan ke anak laki-laki, Ibu mengajarkan anak, jangan Bapak mengajarkan anak perempuan, jangan salah pulang ya nak. Ajarkan yang benar, habis itu ini nak harus ditutupi. Kada boleh orang lain yang pegang selain Pian sendiri. Mama abah boleh pegang hanya pada saat mengajarkan kalian untuk membersihkan. Karena sudah gana, kada boleh lagi kita pegang kita ini. Siapapun kada boleh pegang, mama abah pun kada boleh. Nah kalau nya tahu mama abah kada boleh, orang lain pasti kada boleh. Kalau kita ajarkan burung, makanya burung yang selalu ujung-ujung diikut piano lah. Nah, iya tam. Nah itu penting. Jadi bukan berarti kita mengajarkan hubungan seksual dari bukan seks, tapi mengajarkan anatomi tubuh kita itu. Itu penting sekali. Itu dilindungi apalah. Kada boleh pian ini, mama bagi kada boleh pian masuk kamar tidak agama kan masuk kamar subuh misalnya sudah isa kada boleh harus diketok dulu. Kita pun masuk ke kamar anak kita, jangan buka lawang. Pamit dulu walaupun itu rumah kita. Nah, siapa tahunya apa? Anak-anakku ini baju nang. Nah, abahnya yang menggarap kalau buka ilak. Ya, nah, pas mamanya lagi berapa minggu kan ada dari rumah, setan muncul. Nah itu. Jadi itu kita harus paham umur seini itu apa, umur seini apa. Belajar, jadi kita punya HP kita bisa aja. Kalau tidak di situ kita bertanya. Banyak di kampung itu pasti ada bidan. Gunakan aja ada bidan, ada tenaga kesehatan. Kita bertanya kepada mereka. Makanya di kesehatan pun ada namanya KESPRO, kesehatan reproduksi, pasti mengajarkan itu. Beri kesempatan anak curhat. Kalau ininya misalnya tertutup anak itu takuni, mama tadi kulit dari situ nah kayak ini kita pancing sampai ini kan hanya bercerita dia tadi di sekolah apa nanti yang ini nah. Dari situ kita bisa memasukkan mengenai norma dan lain-lain. Di situ pentingnya sekali. Peran sekolah. Nah, sekolah itu harus membuat kenyamanan. Kalau misalnya sudah PTM, pembelajaran tatap muka, penting sekali tuh saat istirahat tuh guru tetap ada yang keliling. Kalau ada keliling biasanya di WC di manakah, di pojok manakah, muridnya bapak pada tahu. Tuh yang ini anak-anak sekarang membuat pengawasan sekolah ramah anak juga kan sudah ditekankan, kada boleh ada kekerasan segala macam. Ya, karena di dalam agama kita pun sebenarnya mencubit, memukul, disiplin itu tidak harus dengan kekerasan fisik. Ya, Nabi pun mengajarkan kan mencubit apa tuh hanya karena tidak sholat, bukan karena nyebuli telat di ini. Kalau kita sudah menanamkan sholat, pasti anak kan menurut kita di usia berapa, ya. Nah, peran media, makanya hati-hati media. Sekarang apalagi kalau media koran, televisi itu pasti ada KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Apa? Kalau misalnya media sosial itu kan gak ada yang ini, dan pemerintah sebenarnya sudah berusaha memfilter dengan bentuk apa? Dengan bila ada situs porno gitu. Tapi kan kekuatan mafia dan kekuatan itu inilah. Jadi kita sendiri yang memfilter dalam hal penggunaan.
media sosial. Hati-hati kalau kita mengupload foto-foto anak-anak kita yang dalam kondisi kita kadang-kadang, apalagi masih berapa bulan tuh, lucu lah nih montok kita foto lagi telanjang, kita share. Kalau di luar negeri itu bisa dijualnya, dijadikannya objek seks. Karena ada orang-orang yang memang terganggu dengan melihat itu, dia malah libido ke keinginan seksualnya naik. Nah, bahaya nanti. Jadi kalau berhati-hatilah kita dalam mengupload foto atau gambar anak kita di media sosial. Nih, kemudian masyarakat. Nah, ini dalam PTBN. Nah, bentuk-bentuk lembaganya seperti ini. Mungkin kita lanjut dulu. Mungkin dilanjutkan Pak Sahid dulu. Oh iya. Kadang-kadang lupa mic karena biasa teriak. Boleh ke belakang mic-nya. Ya, sampai ke depan. Siap. Jangan ambil. Lagi ambil. Kasih lagi.